Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Kembali kita berjumpa dalam program Kesehatan Islami edisi hari Sabtu di tanggal 22 Januari 2022 bersama narasumber kita RM Alfian, MSI Herbal Medik UI dari Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini di daerah Pondok Kelapa. Langsung saja ikhwan dan akhwat kita sapa beliau yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alfian ya? Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi setelah saya kemarin berkunjung ke tempat Pak Alfian. Siap, siap. Hari ini kita akan membahas tentang cervical root syndrome. Ini apa sih Pak Alfian kalau bahasa orang awamnya? Jadi keluhan-keluhan yang ada di leher. Jadi cervical root syndrome ini seperti rumah, tapi di dalamnya nanti ada keluhan-keluhan lain, misalnya HMP, spondylosis ya pada cervical ya. Jadi akar dari saraf pada cervicalnya bermasalah ya. Keseleo termasuk enggak? Bisa trauma ya, trauma misalnya dia spondylosis ke depan ya, pasti akan katakan sarafnya ya. Jadi trauma ya, maksudnya keseleo itu trauma ya, misalnya dia ketabrak atau dia misalnya kayak pasien saya dulu tuh ada dia mau timbul dari permukaan laut, dia kan loncat. Iya. Dia mau timbul, temennya ngeloncat. Bluk, lehernya kena. Nah, itu ada juga. Di YouTube saya tuh ada, cuman panjang itu nggak saya tampilin ya. Ya, testimoni ini terlalu panjang. Iya. Jadi dia cerita dari awal. Makanya kalau cervical root syndrome ini kan mungkin bahasa medisnya begitu ya. Kalau kita bahasa orang awam adalah keseleo gitu Pak Alfian. Keluhan di leher pokoknya. Betul. Keluhan di sekitar leher. Nah, yang menyebabkan sakit. Biasanya kalau kita kena ini, keseleo ini, pasti kita larinya ke tukang urut begitu. Atau biasanya spasme itu biasanya dia ke urut ya itu. Baik Pak Alfian. Langsung saja Pak Alfian untuk memberikan pemaparannya kepada kita semua. Silakan, tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ke Sabtu keempat ya. Jadi kita kemarin bahas tentang pada lumbal ya, pada keluhan HMP pada lumbal, dan torakal juga ada, cervical juga ada. Nah, cuman ini saya spesifikin cervical root syndrome. Ini juga barusan semalam saya buat ya, karena juga saya bingung apa ya mau siaran apa lagi ya gitu ya, karena udah di Rasil ini udah bergabung dari 2012, berarti udah 10 tahun ya. Nah, akhirnya saya ingat, oh iya kemarin kan Mas Rizal kesini ya, karena keluhan di lehernya ya, pas dia mau bangun sakit, nanti ada videonya juga ya. Nah, akhirnya saya pikir, oh iya kenapa saya nggak bakal cervical root syndrome aja ya, sesuai dengan keluhan kemarin ya. Nah, ini saya bahaslah ini ya. Ini sudah pada tahu ya. Oke. Nah, ini ada anatomi ya. Sebelum kita memulai kita harus tahu anatomi leher ya, tulang leher ya, sampai otot-ototnya ya. Di sini ada otot SCM ya, ada ya macam-macam, ada trapes ya di sini ya. Nah, terus ada lagi tulang leher ya. Ada sarafnya juga, yang kuning-kuning itu sarafnya ya. Tulang leher itu ada cervical sampai 7, C1 sampai C7 ya. Nah, ada bagian posteriornya, ada bagian depan tracheanya ya, sampai ke bawah cervical 7 ya. Nah, kalau sarafnya ada 8 ya, karena dia pas di celah-celah sendi itu ada saraf ya. Sarafnya sampai 8. Nah, ini tadi yang saya bahas, cervical itu ada 7 ya, tapi sarafnya ada 8, C1 sampai C8 itu sarafnya ya. Tapi tulangnya sendiri ada 7 ya. Di situ juga ada pembuluh darah, ada arteri karotis ya, di situ ada pembuluh darah ya, ada di dekat
jungular ya, dekat ke jungular ke depan ya. Nah itu. Nah, segala sesuatu itu bisa merangsang serabut sensorik ya, serabut saraf sensorik pada tingkat radix dan foramen intervertebral ya, dapat menyebabkan nyeri radikular, nyeri yang menyebar ya, yaitu nyeri yang berpangkal pada tulang belakang di tingkat tertentu dan menjalar sepanjang kawasan dermatom radix posterior yang bersangkutan. Jadi bisa menyebabkan kalau ada sesuatu bermasalah, dia akan menyebabkan nyeri yang menyebar ya, sampai ke belakang tulang belakang ya, sampai ke torakal juga bisa, kayak Mas Rizal kemarin sampai torakal. Pas saat dia mau bangun nyut langsung ya, dia akan mengikuti dermatom pada kulit ya di sini ya. Oke. Ya, ketarik bisa karena salah posisi, terus dia sarafnya itu beda. Jadi bukan hanya ketarik, nyeri ya, nyeri itu nyut nyebar. Gimana ya cara membedakannya? Dia tuh nyerinya menyebar, Mas, bukan kayak spasma otot kan cuman lokal ya. Nah, dia tuh nyerinya bisa menyebar. Kadang-kadang sampai ke tangan. Sensasinya kayak tertusuk-tusuk ya. Iya. Kadang ada yang panas ya sampai ya. Nah, beda lah, nyerinya itu beda ya, dia menyebar ya, radikul nyerinya itu kemana-mana ya, bisa ke tangan, bisa ke bagian lehernya ya itu ya. Nah, cervical rod syndrome ini adalah akar saraf leher yang tadi saya bilang ya, akar saraf leher. Jadi suatu keadaan yang disebabkan oleh iritasi atau penekanan akar saraf di leher atau penonjolan bantalan tulang belakang ya, HNP tadi saya bilang ya, atau spondylolisthesis ya, atau spondylosis ya. Gejalanya adalah nyeri leher yang menyebar ke bahu, lengan atas atau lengan bawah, kesemutan sampai kelemahan otot atau kekakuan otot ya, bisa lemah ya itu. Nah, standar pelayanan medis neurologi tahun 2006 mendefinisikan cervical syndrome sekumpulan gejala berupa nyeri tengkuk ya, kayak Mas Riza kemarin mau gini sakit ya, nyeri menjalar ya, kemarin menjalar sampai ke belakang dia bilang kan, rasa kesemutan yang menjalar, spasme otot ya yang disebabkan karena perubahan struktural. Nah, karena kemarin Mas Rizal itu cervicalnya agak ke kanan apa ke kiri saya lupa. Nah, menyebabkan pas dia, Palvan masih sakit di punggung saya, pas saya tekan itu spasme yang kita urut itu tuh sampai dia teriak-teriak ya. Nah, setelah kita urut, kita alur, akhirnya spasmenya hilang, udah enak ya itu ya. Itu diurutnya gimana sih, Pak Alfian? Dialur aja, kan ada 3 poin ya, jadi kayak berenjel lah ya, kayak berenjel. Ya udah kita urut aja, alur sesuai dengan ototnya ya. Kemarin kan kena di apa itu romboidnya ya, romboidnya dekat scapula itu ya, ototnya kena di situ dia. Tapi kan kalau urut saja tidak tahu tekniknya, malah yang ada malah tambah parah, Pak Alfian. Ya bisa ya kalau nggak tahu otot ya, gitu. Karena kan spasme itu pasti di otot ya. Nah, kita harus tahu cara ngurutnya ya, walaupun sederhana, gaya-gaya kemarin kan sederhana sebenarnya. Iya. Terus juga cara penanganannya kan sederhana ya sebenarnya. Tapi sekolahnya yang lama. Jam terbangnya yang lama. Jam terbangnya yang lama ya. Itu. Iya betul Pak. Ya, sebentar aja sudah benar ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sembuh. Bismillah. Langsung bisa bangun, dia langsung ini bisa noleh ya. Oke, nah jadi kalau ada perubahan struktur pada vertebra cervicalis, dia akan terjadilah spasme ya. Nah, akibat perubahan degeneratif pada diskus intervertebralis, ligamentum valvum dan vas joint ya. Nah, ini ada etiologinya. Jadi kalau dia itu ada peradangan dari sarafnya sendiri, misalnya radikulitis, jadi menyebar tadi ya, atau dorongan dari tumor. Kalau ada tumor di bagian servikal, dia akan menonjol, dia akan menekan, ya. Atau ada abses, ya, atau ada pendarahan, ya, bisa juga menekan saraf, ya. Atau mengalami tarikan pada sarafnya, ya. Atau ada HNP, ya, kita kemarin kan bahas ada disc bulging, ya. Ada prostisio, ya, ada extrusio, ada squeeze, ya, tingkatan-tingkatan dari HNP, ya. Jadi nukleusnya itu menonjol sampai dia keluar, ya. Nah, atau dia terbentuk osteofit, ada kapur, ya, di sela-sela sendinya itu ada kapur sehingga menekan saraf, ya. Atau penipisan dari diskus, ya, nipis,
eh, apa tuh sendi-sendi tulang leher tuh nipis. Jadi misalnya dia bentuknya kotak, dia jadi mipih ya. Jadi kompresi fraktur ya, jadi mipih ya. Jadi dia ngempes ya karena gesek bantalannya habis akhirnya kena tulang sama tulang. Nah, ini nanti onkiolosis dia apa nggak bisa lagi gerak, agak susah dia mau noleh aja ikut badan begini ya. Mau noleh ikut badan begini ya karena dia sudah lengket ya itu. Nah, ini ada faktor pencetusnya. Bisa umur ya, umur tuh degeneratif, makin tua makin turun lah ya, namanya barang sudah dipakai karena buatan Allah ya, bukan buatan manusia 4 tahun 5 tahun ya. Karena buatan Allah bisa lebih lama ya. Nah, terus pekerjaan angkat-angkat berat ya, salah posisi ya, atau kayak kemarin Mas Rizal itu cerita dia lagi Zoom ya, lagi Zoom karena ngantuk banget tidur, ketekan begitu ya ke bawah ya. Nah, makanya posisi duduk itu harus benar. Makanya saya siap siaran saya pasti akan benerin lagi begini, saya suka kan. Nah, terus saya begini kalau sudah pegel ya. Karena supaya dia lurus ya. Nah, ya makanya saya kadang-kadang ya sudah 1 jam saya benerin lagi ya, benerin. Karena posisi postur itu semua masalah kalau nggak kita perbaikin postur itu akan jadi masalah. Orang stroke, post of stroke, dia tidak memperbaiki masalah, memperbaiki postur. Misalnya dia pelvic tilt ya, atau dia circumduction ya, kakinya mincang ya ke dalam ya. Nah, kalau dia tidak memperbaiki postur itu akan jadi masalah. Atau orang pneumotorak ya, pneumotorak kita topas ya, di apa tuh ditusuk ya supaya mengembang lagi. Nah, dia kan terjadi skoliosis ya. Nah, itu harus perbaiki postur. Kalau enggak dia akan menekan ya. Apalagi cervical syndrome ini. Kalau dia ada masalah di leher, dia tidak memperbaiki duduk, tidak memperbaiki posisi, bisa akan kembali lagi. Mas Rizal itu bisa akan terjadi lagi ya. Orang yang normal aja bisa kena, apalagi yang enggak sudah pernah kena, dia akan terjadi lagi ya. Makanya position itu, postur tubuh itu harus kita perbaiki dari segi apapun ya. Postur tubuh utama, segala problem bisa dari postur tubuh ya. Trauma yang tadi Mas Agus tadi bilang ya, trauma tabrak misalnya, keselio ya. Maksudnya keselio itu kadang-kadang kita bahas keselio itu di tangan ya, di bahu ya. Ini maksudnya di cervical ya, traumanya di cervical ya itu. Nah, itu menyebabkan juga bermasalah ya. Tabrakan, rak ya, atau orang merejut, rak ya, bisa posisinya jadi maju ya. Ada ada sendinya yang akan maju ya itu. Nah, ini ada patogenisnya ya. Patogenis leher mempunyai bangunan pekan nyeri dalam daerah relatif kecil dan padat. Bangunan pekan nyeri tersebut mencakup ligamentum ya, ligamentum, longitudinal posterior, sendi pasat, radix, saraf ya, dan bla 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 ya. Itu nggak usah kita bahas ya. Karena itu bagian-bagian dari otot, bagian-bagian dari saraf, ya, bagian-bagian dari tulangnya, ya, atau sendinya. Nah, nyeri leher dapat dihasilkan oleh berbagai patologi terhadap bangunan pekan nyeri tersebut, baik primer maupun rujukan dari bagian lain tubuh, sekunder, misalnya iritasi, ya, cedera atau trauma, inflamasi, infeksi, depresi. Tadi sudah dibahas ya, tumor bisa, ya, degeneratif bisa, trauma bisa, ya. Nah, ini ada manifestasi kliniknya ya. Rasa nyeri pada leher yang dapat menjalar di ke bahu, lengan, kepala ya, baal ya, parestesia ya, kelemahan tungkai ya, dua-dua bisa ya, sebelah bisa ya. Terus bisa juga berkurangnya refleks bisep. Jadi kalau misalnya kita cek pada bisepnya, dia kurang. Misalnya kan kalau kita pukul tuk ting maksudnya tuk ting ya. Nah, itu kurang dia refleksnya. Terus tuh dijumpai nyeri menjalar tadi sudah ya. Terus kelemahan pada bisep ataupun tricep ya, jadi kelemahan ototnya ya. Terus keterbatasan dalam lingkup gerak kayak Mas Rizal kemarin kan dia jadi kita artisnya Mas Rizal ya, jadinya. Nah, dia untuk mau begini susah kan, karena terbatas. Dia mau noleh sakit ya, terbatas. Nah, itu namanya terbatas ya. Terus gangguan sensibilitas ya, dan motorik ya.
Jadi ada motorik itu ada yang menyampaikan dari otak ke motorik ya, atau sensasinya dia nyeri, tertusuk, panas ya, menjalar ya. Nah, itu bagian-bagian dari eh, manifestasi kliniknya ya. Nah, ini ada lagi ya. Di sini ada gambar ya, ada yang dari C6 itu ke jempol ya, cervical sarafnya yang C6, C7 sarafnya itu ke tengah, C8 itu ke kelingking. Ada torakal T ya, torakal 1 itu arahnya ke arah ke kelingking, ke ketiak ya. Ada lagi yang ke bahu ya. Itu semua sarafnya ya, C5 bahu bagian bawah dan lengan atas bagian lateral. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Refleksnya di set. C6 bagian lateral radial lengan bawah ya. C7 bagian dorsal, C8 bagian medial bagian tengah ya, dan dijelaskan saraf-sarafnya. Makanya kalau orang bermasalah di servikal, kadang-kadang kesemutan di tangan ya, terus menjalar, nyeri, tapi biasanya sebelah ya, jarang dua-dua. Ada juga yang dua-dua kalau sudah parah ya. Tapi biasanya diawali dengan sebelah ya. Nah, makanya kita tanya pasiennya sebelah atau dua-dua. Nah, itu. Kita juga bisa menganalisa dari situ, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan yang tadi ya, saraf-saraf yang menjalar. Nah, kalau kemarin kita bahas yang lumbal itu ya ke kaki, ya. Kalau lumbal ke kaki biasanya ya. Ini ada lumbal ke kaki dia biasanya, ya. Nah, ini ada diagnosanya, ya. Jadi kita menegakkan diagnosa itu harus kita tanya ke pasien dulu, tanya-tanya, ya. Kita periksa fisiknya, ya. Terus kita tes khusus, ya. Kalau dia bawa penunjang, ya, lebih enak. Kalau Mas Rizal kemarin kan nggak bawa penunjang, ya. Jadi kita tes-tes aja, ya. Jadi tesnya, tapi yang nggak detail lah, karena saya udah tahu, udah begitu, udah tahu lah, ya. Nggak usah detail. Tapi detail boleh kalau pengen lebih akurat lagi, ya. Tapi kalau sudah jam terbangnya udah lama, biasanya udah tahu, oh udah deh, kena di sini deh, masalahnya di sini, gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pertama kita lihat dulu, ya kayak kemarin Mas Rizal, coba deh, sakitnya gimana sih? Bangun dari tidur, Pak Alfian, langsung nyeri, ya, ke kanan, noleh ke kiri, ya, nunduk, nyongak, sakit, ya, itu sudah bisa kita cek, ya, atau terbatas tadi, ya, lingkup gerak seninya terbatas, ya. Nah, terus kita lihat juga bahunya, ada nggak yang tinggi sebelah atau dia kifosis. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah sebelah kanannya lebih tinggi, ya bahunya lebih tinggi, ya karena ketarik spasme ototnya, ya. Terus sama bahu memang Mas Rizal itu kalau nggak salah ada skoliosis ya, kalau nggak salah saya lupa ya kemarin ya. Terus palpasi, nah kita tekan yang kemarin kan sudah enak, sudah semua, masih sakit nih Pak Alfian di punggungnya. Pas saya cek, ini spasme pasti nih. Saya tekan, wah, teriak-teriak ya. Saya teriak-teriak nggak ada videonya itu. Saya videonya before and after, yang teriak-teriak nggak ada. Nah, terus pemeriksaan lain bisa kita tanya ya fungsi motoriknya, sensoriknya, koordinasinya, ya sebenarnya bisa finger turnus segala macam lah ya. Terus kita bisa pakai palu ya untuk ngecek sensoriknya. Cuman nggak saya lakukan kemarin ya, karena terlalu lama kalau melakukan satu-satu ya. Terus ya refleks tendonnya juga ya kita stok pada tendon-tendonnya bisa di kapal ke di awal bris ya, bisa di pada bicep ya, bisa semua ya kita cek itu ya. Nah, ini ada cara-cara ngeceknya, misalnya C5 di bagian siku depan ya. Terus C6 di bagian mana kita cek refleksnya, sama di wrist ya, di tangan, di pergelangan tangan ya. Di sini ya, terus ada T1 ya, ada C7 ya di belakang apa itu siku ya. Nah, ini ada kemana-mananya udah jelas. Kalau C5 itu deltoid, biasanya dia agak lemah ya. Kalau C6 itu bicepnya sama wristnya, tangannya ya, pergelangan tangan. C7-nya tricepnya belakang sama wristnya fleksi ya. Kalau yang tadi ekstensi dia ke atas, dia ke yang ini ke bawah ya. Di sini juga fingernya. Nah, kemarin ada juga pasien saya nggak bisa nutup jarinya, nggak bisa menekan gini ya karena C8-nya kena ya. Nah, ini ada arah-arahnya C1 C2 ke neck flexion. Jadi kalau dia noleh begini nunduk begini dia akan terasa ya. C3 dia lateral ya, miring ya. C4 ya shoulder stroke ya,
apa nih namanya, elevasi ya. Nah, itu terasa dia ya naik ke atas ya. Abduction misalnya dia ke luar ya. Nah, itu cara cara ngetes-ngetesnya panjang lah, banyak ini dijelasin. C6 ya, elbow-nya difleksikan ya, wrist-nya diekstensikan ya. Gitu ya. Oke, nah ini ada juga special test ya. Jadi kita tarik ke atas, ada nggak nyerinya ya. Terus ke tes menelan dia, ada nggak nyerinya ya. Terus juga ada tes kita kompresi, kita tekan ke lateral ya, ke samping ya, ke bawah, ke atas ya, ada nggak nyeri ya pas kita kompresi ya. Nah, kompresi ke bawah ya. Ada juga kita bahunya kita ke belakangin ya. Ada nggak menjalar pada otot trapes ya di sini ya, di atas ya. Trapesius atau SCM di sini ketarik nggak ya. Terus nah ini juga ada tes Valsalva dan Apsiger. Dia misalnya nahan napas, dia tekan, ada nggak nyeri sampai ke punggung ya. Terus Nafsiger kita tekan di pada junggulernya ya, dia nyeri nggak ke belakang ya. Itu juga bisa tes-tesnya banyak ya. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan dengan X-ray ya. Kadang-kadang pasien ada yang sudah bawa, ada MRI ya. Ada juga yang nggak bawa ya. Banyak juga yang nggak bawa langsung ya. Makanya sebelum kita punya pemeriksaan penunjang, kita bisa tes tadi ya, tes khusus segala macam ya. Bisa kita melakukan diagnosa untuk kita suspek ya, apa dugaan ya. Tapi boleh kita sarankan ya. Cuman kadang-kadang pasien tuh banyaknya udahlah kalau sudah sembuh ngapain lagi begini ya. Karena kan lumayan ya biayanya ya untuk ronsen apalagi MRI ya agak mahal ya. Tapi boleh ya kalau untuk pemeriksaan menunjang ya. Terus nah kita bisa tata laksana untuk terapinya ya, tata laksana terapinya bisa kita dengan farmakologi itu obat-obatan ya. Bisa untuk anti inflamasi, anti nyeri ya itu, tapi ya sementara karena kan dia nyeri ya. Bisa kita kompres es juga ya, tapi yang penting posisinya dibenarkan itu untuk membantu ya. Bisa juga menggunakan herbal, kalau nggak mau medis gunakan herbal yang sebagai anti inflamasi, analgesik ya, sedatif ya. Ini di sini ada adas, ada seledri ya, ada pegagan ya, ada ketumbar, ada jinten putih, jintan hitam ya, ada perteserli ya, ada purwoceng. Nah, itu untuk anti inflamasi ya. Atau kita rehabilitas medik ya, misalnya traksi ya, kayak kemarin saya tarik ya lehernya Mas Rizal ya. Kapan lagi narik leher Mas Rizal ya kalau nggak sakit ya. Ya, atau pakai cervical collar ya, digini ya, kalau untuk nahan ya. Tapi kalau sudah benar ya ngapain ya. Terus latihan ya, latihan untuk nanti ada videonya di YouTube saya, itu ada latihan. Kalau terapi invasif ya bedah biasanya ya, atau ini non invasif ya, non bedah ya, pakai obat lidocaine ya, untuk anestesi ya biasanya ya. Terus pembedahan ya, lamiktomi, dekompresi, laminotomi ya. Terus edukasi, nah edukasi tadi menjaga postur, yang paling penting itu menjaga postur ya. Kadang-kadang kita postur bermasalah ya pasti akhirnya kemana-mana ya, atau tidurnya terlalu, kasurnya terlalu lembut ya, terlalu banyak ya. Jadi tidur kita tuh melesak ke dalam. Nah, itu nggak bagus ya. Mestinya tidur itu datar, tidak melesak ke dalam. Sekarang banyak banget orang, padahal dulu zaman dulu tidurnya di bale, di bawah ya, lurus-lurus pakai kapuk dulu ya. Nah, sekarang orang pengennya enak ya, pakai spring bed, padahal pernya sudah meleot ya. Itu ya, pernya nggak diganti lagi, sudah meleot. Atau pakai kasur busa pengennya empuk banget, lembut sampai melesak ke dalam ya. Nah, itu kan kita tidur itu kan 6 sampai 8 jam setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Pasti ada berubah, ya. Atau orang yang naruh dompet di sebelah kanan misalnya, atau sebelah kiri, sebelah doang. Nah, tiap hari dia duduk, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, kan? Kecuali dompetnya dua-dua, kanan kiri tebal sama. Atau dompetnya kasih ke saya, ya, itu aman, ya. Ya, jadi postur tuh banyak banget pengaruh, ya. Apalagi ya, misalnya orang suka ngangkat kaki sebelah kiri doang, ya bisa juga, ya dia ke kanan males karena enak sebelah kiri, masalah juga nantinya, nanti ke gluteusnya, ya inflamasi, variformisnya bisa ya, atau postur pelviknya berubah, ya siasnya berubah, turun ke bawah, naik ke bawah, turun ke bawah, ya.
Terus apa lagi ya? Postur, ngangkat berat juga hati-hati. Nunduk itu posisi itu kita harus depanin barang yang kita mau angkat. Jangan kita posisi barang yang di kanan, kita ngangkat begini, ya, nunduk lagi, ya, harus kita hadepin, ya, jongkok dulu, ya. Itu masalah postur, masalah posisi, ya. Nah, bisa kita gunakan terapi HBLX kayak traksi tadi, ya saya lakukan traksi karena takutnya ada yang jepit, ya. Tapi ada juga teknik lain kemarin karena dia ada yang menonjol, saya puter, ya. Tapi hati-hati, ya, harus tahu caranya, ya, harus tahu anatominya. Nah, ini cervical collar, ya, kalau misalnya dia nggak apa sakit banget, supaya dia menjaga supaya nggak terbatas, supaya dia nggak begitu nyeri, pakai collar, ya, pakai cervical collar. Atau kita menggunakan termoterapi, ya, infrared, ya, untuk panas supaya dia relaksasi ototnya, ya. Tapi ini biasanya ke spasme otot, ya. Kayak kemarin kan saya gunakan minyak saya sendiri. Nah, saya kemarin lupa majang, ya, ada minyak. Minyak itu bisa ada yang cengkeh, ya, untuk antiinflamasi, ya. Saya di situ, ya, kita punya minyak cengkeh, kita punya minyak pala, ada yang serai. Ya, kalau yang cengkeh itu kemarin saya gunakan cengkeh karena ada spasme, ya, untuk nyeri. Tapi kalau dia nggak bisa tidur, kita gunakan pala bisa. Atau yang cuma dia pegal-pegal sekilas pakai serai juga bisa. Ya, kemarin saya bisa, cuman kan dia punya apa tuh namanya bahan aktifnya, ya. Ada bahan aktifnya itu cengkeh, dan cengkeh itu banyak jurnalnya sudah untuk analgesik anti nyeri, ya, udah jelas. Dan saya itu essential oil, ya. Jadi dia sedikit pun kita pakai enak banget, ya. Kalau kita pegel-pegel capek-capek kita gunakan, kita susah tidur, saya punya yang pala tuh langsung tidur pasti karena kan terhirup, ya, dia sedatif, ya. Nah, kenapa saya gunakan itu, ya, karena udah jelas, sebentar aja saya pijat tadi kan, ya. Kalau kita nggak pakai itu kan lumayan juga ngalur itu. Waduh, mijitin Mas Rizal berapa lama. Dia yang keenakan, saya yang gempor, ya. Ya, itu ada teknik-tekniknya. Boleh pakai infrared, ya, kita panasin, ya, sambil dia supaya dia relaksasi ototnya lebih gampang. Boleh, ya, sambil kita infrared, ya, sambil kita urut, ya. Tapi saya menggunakan infrared kemarin, ya. Kalau minyak-minyak urut yang sering kita lihat ada di warung-warung atau di toko-toko obat, ini boleh nggak? Kayak minyak urut apa begitu? Ya, kalau minyak urutnya sebagai antiinflamasi boleh, ya. Kalau minyak urut yang iklannya tambah panjang, nah itu beda lagi, ya. Ya, jadi minyak urutnya sebagai antiinflamasi, ya, anti peradangan boleh, ya. Nah, cuman kan minyak urut itu kan kadang-kadang, ya, essential oilnya bahan aktifnya nggak banyak. Nah, itulah kadang-kadang cuma ditambah mentol doang, ya, yang menghangatkan doang, tapi bahan aktifnya nggak ada. Nah, bahan aktif itu yang membuat bermanfaat, ya, isinya itu, Mas, zat aktifnya, ya. Nah, kayak kemarin kan saya gunakan cengkeh, kan cepet, saya pijit sedikit aja, ya, saya misalnya alur, langsung inflamasinya kan berkurang. Pas sudah saya pijit, gimana, Mas, sakit nggak? Ya, berkurang, nah, gitu kan. Jadi ada manfaatnya, ya. Bisa kita mau gunakan minyak urut yang lain boleh, yang penting bahan aktifnya, ya. Kalau isinya minyak goreng doang kan cuma untuk pelicin doang kan, bukan untuk inflamasinya, ya. Itu. Nah, kayak orang zaman dulu kan masuk angin pakai bawang, ditambahin bawang, ya. Boleh, karena bawang itu menghangatkan, ya. Cuman kan kena mata kan nggak nyaman juga yang mikirnya, ya. Pedas pasti kan. Betul. Itu. Ada yang simple, kenapa cari yang susah? Oke, nah Baik, ini ada dilanjut. formulasinya. Tidak ada formulasinya. Ya, ini untuk antiinflamasi, analgesik. Halo. Ya, ikhwan dan akhwat, nampaknya kami ada gangguan sinyal. Oh, ada gangguan sinyal. Iya, Pak Alfian. Udah bagus? Sudah? Oke, dilanjut Pak Alfian. Tadi memang Aduh. sedikit ada gangguan sinyal. Jadi ini ada formulasi, ya. Formulasinya kunyit. Nah, kunyit ini sebagai apa, pelapis lambung sebenarnya, ya. Dia juga bisa antiinflamasi, cuman tidak terlalu kuat, ya. Nah, supaya apa? Karena kita pakai jahe. Jahe itu antiinflamasi,
cuman nanti perih di lambung, makanya kita gunakan kunyit ya. Nah, kunyit itu 3 jari, rimpang jahe 1 jari, biji ada sejumput ya, sejumput itu diambil ya. Herba seredri, herba itu berarti batangnya dapat, daunnya dapat ya, 3 batang, itu sedatif, efeknya sedatif dan anti inflamasi. Daun kelor 1/4 genggam ya, biji jintan hitam 1/4 genggam ya, air 1200 ml. Cara penyajiannya gimana? Seperti biasa, kita bersihkan ya, cuci bersih kunyit sama jahenya, kita geprek ya. Terus kita rebus dengan air, rebus dulu airnya sampai mendidih ya, terus kita baru kita masukin barang-barang yang tadi ya, bahan-bahan yang tadi, tapi tutup rapat ya pancinya, biarkan air itu sampai 600 ml. Nah, nanti minumnya 3 kali 200 ml ya, tapi sembari dibenarkan posisinya. Kalau sudah enak, sudah bagus, nah sudah kurangin, ini kan untuk mengurangi nyerinya ya. Boleh mau pakai obat medis, boleh pakai herbal ya, tapi kalau saya saran yang mending herbal, lebih aman ya. Karena obat antiinflamasi dan steroid itu nanti ke lambung ya, ke hati ya, jelas ya efek sampingnya ya. Nah, terus latihan itu ya banyak macamnya ya. Boleh kita traksi sendiri ke atas ya, miring ke kanan ya, miring ke kiri, nanti ada contoh gambarnya ya. Nah, itu bisa kita untuk penguatan leher ya, bisa kita untuk fleksinya atau ekstensinya, nunduk ke atas, lateral ya, rotasi ya bisa. Nah, itu untuk apa? Untuk menguatkan otot-otot di sini, atau pijet ya, dengan pijet ya kita alur ya, yang mana spasmenya ya, dari atas ke bawah ya kita lihat, atau yang SCM-nya, sternocleidomastoidnya, atau trapesnya ya, atau di pectoralis mayornya ya, kalau misalnya ketarik sampai ke depan ya, atau di rhomboidnya, kemarin kan di rhomboidnya bagian otot belakang ya. Nah, terus kita edukasi yang paling penting ya. Makanya setiap pasien itu pasti saya informasikan edukasi ya. Kadang-kadang pasien itu udah sembuh ya, sudah sembuh, senamnya males ya. Ada tiba-tiba kena masalah, akhirnya kejepit lagi. Ada juga pasien jantung, udah bagus, udah nggak sesak lagi, udah bisa main sepeda sampai 10 kilo, 15 kilo, malah kemarin sampai berapa kilo itu. Tahu-tahu makannya 4 sehat 5 sembarangan lagi. Ya udah, kena lagi ya. Edukasi paling penting ya. Pertama, menghindari bekerja dengan kepala terlalu turun atau satu posisi dalam waktu yang lama. Pegangan dan posisi yang sering berulang ya, kayak kemarin Rizal ngantuk ini ya, sampai ketekun ya, nggak sadar ya sambil tidur. Nah, akhirnya sakit kan, salah posisi ya. Sikap tubuh yang baik, di mana tubuh tegak ya, dada terangkat, bahu santai, dagu masuk ya, leher masa kuat, longgar dan santai ya, bukan chin in ya, jadi dia begini ya, chin in ya, chin in ya, begini ya. Oke. Nah, supaya dia tegap ya, tidur dengan bantal atau ya bantalnya yang melekuk untuk leher ya, sebenarnya apa sih namanya itu, nah, ada di banyak sih dijual ya. Ada nama mereknya ya, bisa disebut ya. Terus pencegahan nyeri servikal ulangan, yaitu dengan memperhatikan posisi saya duduk. Nah, makanya tadi saya bilang, saya setiap agak lama saya pasti akan mengenai posisi lagi, ya, gitu pasti. Kenapa? Untuk menjaga postur saya. Sama mengendarin kendaraan juga, kadang-kadang kita lama, atau nyantai begini, kaki naik, apalagi kalau metikan kaki naik satu. Saya juga suka gitu kan, kalau udah pegal ya. Tapi saya balikin lagi, ya, kalau udah capek ya. Terus juga leher itu yang paling hati-hati. Kadang kita, apalagi sekarang WFA ya, work from home, banyak menggunakan laptop ya. Leher itu pasti. Makanya kita harus proporsional. Meja ya dengan monitor itu pas. Ini saya pas. Ya tadi ketinggian, saya turunin dikit. Ya, pas. Tangan kita pun pas. Ya. Jangan sampai agak ke bawah, agak jongak begini. Ya. Harus pas. Ya, dan posisi duduk kita juga harus benar-benar tegak ya, yang benar itu. Kalau kita lupa lagi ya kita benerin lagi ya, pasti akan lupa ya, pasti akan lupa karena udah keenakan ya. Nah, ini kemarin yang itu kemarin kita buka, jeng jeng jeng, kok nggak bisa, halo, kenapa nih. Sebentar. Kita buka
pakai kontrol, oke, diklik. Mudah-mudahan internetnya bagus. Nah, ini Mas Riza ya. Sakit. Palvian Belum muncul. belum muncul. Nah, sebentar. Saya stop dulu. Coba Belum lagi. muncul. Belum muncul ya, sebentar. Dia bisa nggak ke YouTube langsung sih? Kemarin Atau bisa ya, Di? Kemarin bisa kalau menurut kameramen. Oh, berarti kita mungkin buka Hmm. langsung ini YouTube ya. Coba kita buka internet. Kalau di itu sudah saya ini apa? Pisah-pisahin. Mm-mm. Tadi itu. Cuman ya sudah kita buka aja. Baik, nanti kalau pun nggak bisa dibuka, kita buka setelah jeda mungkin Pak Alfian ya. Boleh setelah jeda ya. Baik, Ikhwan dan Kita- akhwat, kita jeda ya Pak Alfian ya. Sembari Ya, Pak boleh. Alfian menyiapkan video YouTube-nya tentang penanganan cervical yang baru saja kita bahas. Baiklah Ikhwan dan akhwat, tetaplah bersama kami masih dalam program Kesehatan Islami.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat, masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi beliau, ikhwan dan akhwat, langsung di nomor HP beliau di 081383262040, 081383262040. Mudahnya adalah Rumah Sehat Indonesia Duren Sawit, gitu saja tuh, Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa, Pondok Kelapa, ya. searching di Google Maps ya. Nanti langsung diarahkan ke sana begitu. Pondok Kelapa. Dan beberapa pertanyaan ataupun komentar sudah masuk dari Bu Nurjanah binti Madio. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami menyimak dari Singapura, Pak Alfian. Terima kasih Terima kasih Bunda Bu Nurjana, ini Nurjanah. pendengar setia kita. Betul sekali. Ya, kemudian kalau tadi Pak Alfian banyak bercerita tentang kalau kemarin saya memang sama Kang Rizal datang ke tempat Pak Alfian. Ini Kang Rizal kebetulan sakit pada leher, pundak, dan Ya, menolehnya itu sama badan-badannya begitu. iya, Jadi bukan menoleh kepala terus gitu ya, tidak, tapi badannya ngikut ke Pak Alfian begitu kan. itu Nah, udah nyeri. Ya, itu pas dia ngangkat badannya nyeri ya. iya, Noleh sakit bisa, cuman dia sakit nyeri ya itu. iya. Posisinya tidur telentang, ketika bangun ini sakit semua, mulai dari leher sampai seluruh badan. Begitu Pak Nah, Alfian ya. ya ini ada videonya nanti kita Nah, tayangin. ini ada videonya Ikhwan dan Akhwat, Anda nanti bisa menyimaknya di Rasil TV. Silakan Pak Alfian, diputar. Oke. Ini kelihatan ya? Ya, Muncul ya? Nah, ini Mas Rizal saat dia belum diswed ya? Sudah diswed. Nah, ini saat dia mau bangun tuh sakit ya. ya, Nah, dia bangun, nah itu sakit ya. Nah, dia noleh bisa, cuman sakit. Ini sakit ya. Nggak bisa full. Nah, ini sakit ya. Nah, ini setelah kita benerin, nah, maaf ya, agak nggak disensor. Nah, ini udah aman ya. Aman ya. Nah, ada lagi pasien saya yang tadi saya bilang tangannya ya nggak bisa genggam ya. Ada lagi mana ya? tidak bisa genggam ya. Karena ya genggamnya susah karena servikal tangannya tadi lehernya ada yang kejepit. Nah, ini juga bagus ini bagus juga nih. Ini dia sendiri yang videoin bapaknya ya. Nah, ini cara saya benerin, saya tarik, saya traksi, saya benerin ya. Nah, ini noleh-noleh susah ya, nanti ya, dia bilang sendiri. Nah, ini sakit, bagus sakit banget ya. Lagi sakit banget noleh. Ini suami yang ngasih ke saya. Itu Pak Alfian. Ya itu saya lah. Oh, soalnya pakai masker, saya kira bukan. Nah, ini kan masih sakit ya. Nah, ini dia pun, nah ini sudah agak enak noleh, cuma masih ada sisa sedikit. Ya. Nah, ini saya bener juga tangannya karena sudah nggak enak ya menjalar ya. Iya. Mana sih dia ngomong? Nah, ini aja dia. Iya. Sakitan ya. Nahan sakit ya Pak Alfian ya. Tapi sebentar sih ya. Nah ini, nah itu masih sakit, cuma sekarang kiri sudah nggak sakit. Nah ini saya benerin lagi, setelah saya benerin lagi lehernya ya, yang di lehernya ya, gitu. Yang nggak masih sakit. Nah setelah dibenerin sudah nggak sakit. Tapi pas prosesnya yang sakit Alfian ya. Udah nggak sakit nih, dia ngomong. Ini kan dia ngomong. Nah udah nggak katanya. Nah udah bisa ya. Nah ada lagi yang tadi saya bilang ya, proses sakit dikit lah daripada sakitnya lama. Nah ini ada yang genggamnya susah. Nah
Ini genggamnya susah. Tidak bisa genggam. Nggak bisa genggam ya, karena ada servikal ya kejepit. Nah, Servikal setelah kita kejepit. benerin sudah bisa. Nah, itu setelah kita benerin ya, sudah bisa Iya. genggam. Iya, Ya. ya, Pak Alfian. Makanya kadang-kadang bermacam-macam problem di tulang belakang itu yang nggak bisa kita biarin ya. Nah, akhirnya makin lama makin nyangkut. Nah, ini ada olahraga yang bisa kita lakukan ya. Ini ada karyawan saya ya. Nah, ini stretching untuk pakai kain ya. Bisa kita lakukan begini. Samping ya. Internetnya agak lumayan. Nah, ini ya. Kanan atau ke kiri. Ya. Oke. Oke, Pak Alfian. Sinyalnya kurang bagus. Betul. Jadi ikhwan dan akhwat, Anda bisa langsung saja Bisa aja lah mengklik di YouTube. Akun channelnya, akun YouTube-nya apa, Pak Alfian? RM Alfian MSc. Baik, RM Alfian MSc. Nama saya. Ini kalau tidak salah kemarin itu saya sama Kang Rizal itu kurang lebih ada setengah jam ya untuk proses. Ya, setengah jam lah. Jadi intinya singkat tapi hasilnya alhamdulillah. Gitu. Ini rata-rata semua jelas. Iya, semua setengah jam ya. Semua setengah jam ya. Untuk ini. Cervical syndrome. Halo, Pak Alfian? Ya, ikhwan akhwat kami mengalami gangguan sinyal dari Pak Alfian. Kita akan coba terus menghubungi beliau. Halo Pak Alfian, masih bisa? Halo. Bisa. Sekarang oke, bagus ya. Bagus. Ini nutan ini naik turun. Baik Pak Alfian, langsung ke Pak Masud di Batam ya. Ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usianya kurang lebih 45 tahun. Kalau habis jongkok lutut bagian bawah sakit beberapa detik Pak. Mohon solusinya apa, penyebabnya? Berat badannya, tinggi badannya? Tidak disebutkan. Nah, jadi yang lutut bagian bawah sakit ini hanya yang sebelah kanan. Jadi kalau lutut bagian sebelah kanan aja, bisa dia karena panjang sebelah, ya jadi dia menumpu sebelah, ya. Nah, kemungkinan juga ada penyempitan pada sendi lutut, ya, karena dia pas duduk dari duduk ke atas itu kan membutuhkan tenaga ya. Pas kita duduk kan kita naik ke atas. Nah, kalau sendinya menyempit itu kan ada gesekan ya antara bantalan dengan sendi. Nah, itu yang bikin dia nyeri sesaat ya. Kemungkinan karena dia menumpu tuh sepanjang sebelah ya. Bisa juga pernah misalnya dia ada trauma lah atau dia nahan sebelah ya. Jadi ketekan. Ya. Dia rapat kemungkinan besar. Nah, itu akan bikin nyeri. Ya, mestinya kita traksi, kita benerin posisinya, ya. Apalagi kalau berat badan berat, dia akan lebih terasa sakit. Ya. Halo, Pak Alfian, kami masih bisa menyimak. Hilang ya? Walaupun hilang, bisa diulang lagi Pak Alfian. Tes. Ya. Diulang lagi Pak Alfian. Sinyal nih kayaknya. Ya. Ya, saya ulang. Saya ganti sinyal juga kalau hotspot. Kita pakai hotspot juga sebentar. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program Kesehatan Islami di hari ini bersama Bapak Alfian, RM Alfian MSI, dengan tema cervical root syndrome atau masalah keseleo baik di leher, di pundak ataupun di punggung. Dan Anda bisa memberikan pertanyaannya kepada kami di 081119999720 atau di interaktif 0218451512. Ya, nampaknya masih ada gangguan sinyal di kediaman Pak Alfian. Ikhwan dan akhwat, kami juga akan informasikan kepada Anda bahwa bagi Anda yang memiliki keluhan di tubuh, ya, Anda mungkin bisa langsung datang ke
Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7, RT 4 RW 4, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nomor telepon beliau di 0813 8326 2040. Kemarin saya ke sana bareng Bang Rizal begitu untuk membenarkan lehernya yang mungkin agak sedikit kaku. Setengah jam proses, alhamdulillah pulang sudah seger sudah bisa bergerak semuanya. Pak Alfian masih kendala di sinyal Pak Alfian. Kita akan jeda sejenak ikhwan dan akhwat. Setelah kita mencoba untuk terus menghubungi Pak Alfian, nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar Anda masih dalam program Kesehatan Islami. Halo Pak Alfian. Salam. Layarnya kecil terus warna merah ya, itunya warna merah sinyalnya Pak Alfian. Iya, memang karena mungkin cuaca di luar juga ini tuh hujan ya teman Pak Alfian ya. Pakai yang sinyal yang tadi lagi, coba yang sinyalnya yang tadi lagi, ini yang mana? Pakai telepon deh, aman deh. Saya konsultasi sama Ondi dulu, kalau dia udah lampu hijau aman kita jalan. Iya Pak Alfian, iya. Bagus, aman nggak? Bisa aman? Agak mendingan. Ya udah Pak Alfian, oke 5 menit lagi ya. Nah, oke, tunggu lagu. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami. Mohon maaf jika kami sedikit terkendala karena memang ada gangguan sinyal. Kebetulan di tempat Pak Alfian sedang hujan Pak Alfian ya. Ya tadi hujan tapi nggak tahu sekarang ya. Tadi kan pagi-pagi hujan ya. Baik. Langsung saja ke pertanyaan dari Bapak Supri Pak Alfian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telapak kaki dan telapak tangan dan jari tangan saya sampai saat ini masih kebas atau semutan dan kaku, tidak lentur lah. Sebagai info. Sebelah kaki, sebelah doang. Tidak disebutkan telapak kaki, telapak tangan dan jari tangan, mungkin semuanya kali ya, kiri kanan. Sebagai info, 10 bulan lalu saya operasi di rumah sakit PON, saraf kejepit pasca jatuh dari tangga. Bagaimana penyembuhannya? Terima kasih. Ya kalau dia memang, yang kita jawab yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama tadi karena lututnya, coba tanya berat badannya. Kalau memang berat badannya terlalu berat, kemungkinan menumpuk dan dia menekan, atau ada trauma, dia
menekan sebelah ya bisa terjadi. Ya kemungkinan itu ada peradangan pada sendi ya atau sendinya menyempit ya seperti OA ya. Nah, yang kedua dia pas off operasi saraf ya. Nah, kalau post off-nya cuma dialihkan sarafnya masih bisa kita benarkan. Tapi kalau sudah post off-nya dipasang pen ya agak sulit ya. Karena nanti saya ubah-ubah takutnya malah patah ya. Nah, kalau memang dia sudah jelas diagnosanya dari operasi ya berarti memang ada saraf kejepit yang telapak kaki yang bermasalah tadi ya. Tapi saya nggak tahu kalau sampai tangan ya. Kalau tangan berarti kan di servikalnya ya bermasalah ya. Nah, makanya tadi saya tanya sebelah atau dua-dua ya. Tapi kalau memang dia dari post op ya kemungkinan memang masalahnya di tulang belakang ya. Itu karena kejepit ya. Kenapa dilakukan operasi ya? Karena tadi dijelaskan kan bisa pembedahan, bisa obat, bisa terapi latihan ya. Nah, udah jelas ya. Itu karena posisi sarafnya ketekan. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian ada Bapak Samit di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, apakah bisa meluruskan tulang punggung dan tulang leher yang sudah terbiasa agak membungkuk agar tubuh kita bisa tegak lurus? Edukasi ya. Jadi kalau memang dia sering bongkok ya busungin dada ya. Nanti lama-lama dia akan mengikuti ya. Nah, ya kita bantu dengan adjust ya. Kita bantu dengan untuk melonggarkan otot-otot situ, terus kita luruskan ya. Lama-lama akan lurus ya. Awal mula itu kita lurus tubuh kita tuh ya karena kita sudah biasa ngangkat berat atau bawa atasnya berat atau kita biasa ngebongkok, akhirnya ngebongkok ya, kecuali memang dia ada trauma, ada tumor ya, ada pneumotorak ya, mungkin kedorong kan ya, hal-hal lain itu ya. Nah, tapi kalau dia masalah postur ya bisa diperbaiki harusnya. Kecuali memang dia sudah skoliosis di atas 15 derajat. Nah, itu agak repot ya, harus menggunakan bajunya ya, terus menggunakan koreksi postur ya, kita benarkan setiap kelang sehari ya biasanya. Kemarin ada pasien saya 17 sudah jadi 3 derajat ya. Tapi masih muda ya, kalau udah tua agak keras biasanya ya itu. Baik, ini kan biasanya banyak kuli panggul ataupun orang-orang yang suka mengangkat beban-beban berat nih Pak Alfian di punggung. Ini pengaruhnya ini bisa parah nggak Pak Alfian? Ya pengaruh pasti nantinya ke depannya ya. Kalau mungkin masih muda dia sudah terbiasa, ototnya sudah terlatih, udah kuat ya. Tapi nanti pas saat tuanya biasanya ada kompresi biasanya ya. Karena udah jelas dia menekan beban itu kan pasti dia ya ketekan ya. Nah lama-lama kan bantalan itu kan habis ya, bantalan habis. Nanti pas saat dia sudah otot-ototnya tidak menunjang lagi, ya biasanya baru berasa. Ya, kemarin tuh ada pasien karena sering nyangkul, sering betani ya, dulunya ya, akhirnya memang bengkok ya, itu. Oke. Baik. Kemudian untuk masalah terapi nih Pak Alfian, biasanya kan kalau orang yang kena penyakit seperti yang kemarin dialami sama Kang Rizal ini kan biasanya cuma hanya diurut begitu kan, tanpa kemudian kalau Pak Alfian mengatakan dibenarin tulangnya dulu baru ototnya. Nah terkadang kita ngurut itu hanya sekedar ngurut tapi tidak dibenarkan tulangnya. Nah ini yang kemudian menjadi tidak ada solusinya nih Pak Alfian. Ya enak sesaat doang, biasanya cuma dipijit dan ya. Betul. Masih balik lagi, enak sesaat karena posisinya belum dibenarkan. Nah, tapi kalau sudah posisinya dibenarkan, kita luruskan, ada posisi yang nekan ya, ada yang masuk ya, kita naikkan, ada yang ke kanan, kita luruskan ya. Nah, baru kita olah otot-ototnya tadi yang spasme tadi. Itu akan lebih bagus dan dia akan bertahan, kecuali ada trauma lagi atau salah posisi lagi ya. Itu. Dan intinya adalah tidak semua orang bisa membenarkan tulang ya. Hanya kalau dia tahu anatomi sih bisa aja ya, kalau dia mau belajar ya. Dia tahu anatomi, dia tahu letak posisi yang salah, ya kan. Kalau saya kan ngeceknya sebentar tuh, lihat, udah ketahuan di jari itu udah ketahuan nih, karena udah biasa ya. Saya jadi teringat waktu Pak Krisna ke tempat Pak Alfian ya, yang dia Excelnya copot ya. Dislokasi ya, dislokasi ke copot ya. Nah itu kan ada tekniknya juga kan, sampai
sebelum ke saya kan sampai 2 orang gagal kan, Iya. 2 orang gagal sampai gurunya gagal ya, padahal ahli patah tulang ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya sederhana karena posisinya aja cara-cara benernya yang nggak Mm. tepat Hah. ya. Kalau benernya tepat dia langsung sebentar aja, itu nggak perlu semenit sebenarnya. Cuman Oh. karena sudah kelamaan lengket, akhirnya kan Heeh. saya longgar-longgarin dulu tuh Heeh. ya, longgar-longgarin dulu ya baru masuk kan, pluk, Heeh. udah aman sampai sekarang kan. Aman. Itu Mas Krisna. Iya. Itu kata dia, wah ini nggak bisa lupa katanya. Baik. Pak Alfian, di usia berapa tahun seseorang itu rawan terhadap hal-hal yang seperti ini, Pak Alfian? Ya kalau untuk saraf kejepit tidak memandang umur ya, orang Hmm. muda pun banyak yang kena ya. Malah ada kemarin anak-anak Ini pasien Pak jalannya Alfian? tuh, ya pasien saya, Iya. Hah. anak-anak jalannya tuh lucu kayak robot. Ya Oh ternyata Allah. ya ternyata di pinggangnya itu dia nggak mau diturunin, nggak mau, maunya digendong. Ya, Oh. kapan dia napak itu sebelah tuh memang kayak berat ya, jadi kayak Heeh. robot jalannya ya, miring-miring ya, Iya. kayak 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 apa ya, kayak apa ya, kayak kepiting lah ya, cuman kalau Hmm. kepiting kan miring banget, dia miring tapi ke depan ya. Hmm. Nah Berapa jadi dia tahun usianya Pak Alfian? Mohon maaf. 2 tahun nih, 2 tahun nih Oh, kemarin, ya Allah. belum sampai kayaknya 2 tahun ya. Hmm. Hmm. Nah itu kita bener-benerin sudah yang ketiga ya, alhamdulillah udah napak tuh, udah mau, pokoknya digendong tuh sudah jarang sekali, sudah mau jalan sendiri ya, sudah nggak menangis lagi. Biasanya minta gendong, minta gendong, minta gendong, karena ada masalah, pasti dia nyeri ya, pasti Hmm. dia nggak nyaman, cuman dia nggak bisa ngomong kan, Hmm. namanya anak kecil kan paling nangis, minta gendong, minta gendong, minta gendong, berarti ada yang salah kan. Hmm. Nah, itu bisa kita lihat raut mukanya ya, apa ya, cara dia jalan lah gitu, dia minta gendong. Nah, itu pas dia jalan sudah bagus, mau dia malah lari-larian. Ada di sini dikasihin ke saya, diliatin ke Hmm. saya ya, itu. Nah, makanya banyak hal-hal itu yang kita harus lihat dari postur juga ya. Bukan hanya obat, bukan hanya herbal ya, bukan hanya pembuluh darah ya, organ dalam, tapi kadang-kadang struktur tulang juga bermasalah. Makanya tadi saya bilang nggak muda, nggak tua, ya kayak anaknya Ustadz Alfan. Kan anak Ustadz Alfan tuh dulu datang ke saya tuh mau didudukin kayak nggak ada tulang. Hmm. Duduk, ya langsung jatuh. Umur 3 tahun nggak salah, si David sama si apa sih namanya, lupa saya. Jadi pas didudukin meleot, kayak nggak ada tulang. Hmm. Nah, terapi 6 kali, sekarang udah gede banget badannya ya. Hmm. Itu Hmm. udah jalan lah pokoknya. Ya, itu udah kuat, udah jalan, udah malah wah, badannya keker Hmm. ya. Hmm. Nah, itu masih kecil ya. Ada lagi yang masih muda ya, kemarin karena salah posisi ngangkat ban atau ngangkat beban ya. Hmm. Nah, orang tua ya banyak juga ya, Hmm. biasanya juga salah posisi ya, atau degeneratif ya Hmm. itu. Jadi tidak Kalau menanggung kalau saya. kalau tulang pada daerah kepala seperti tulang hidung atau tulang yang ada di kepala sudah pernah menangani Pak Alfian? Halo Pak Alfian? Ya, nampaknya Mas gangguan sinyal kembali kepada Dakwat. Pak Alfian bisa mendengar? Halo, halo, halo. Halo, Ada yang ya. telepon. Ada yang telepon lagi tuh kayaknya. Baik, Pak Alfian. Aduh. Ya, gimana Untuk tadi Mas? untuk daerah kepala seperti hidung itu pernah menangani Pak Alfian atau sudah ada pasien yang untuk hal itu? Masanya hidung kepala tuh gimana sih? Kan di hidung ada tulang rawan, kemudian di kepala begitu. Atau khusus Oh, misalnya daerah leher ke dia bawah saja? bengkok. Hahaha. Ya kalau bengkok hidungnya sih gampang aja benernya ya. Tinggal kasih apa tuh namanya, kayak cotton bud itu ya. Mm-mm. Bengkoknya kemana? Tinggal kita tarik, kita miringin. Atau yang lah. Baik, terputus ya, Andi? Iya, ikhwan dan akhwat kami mohon maaf. Halo Pak Alfian, Hilang lagi. hilang ya? Ya ini coba, tadi ada yang telepon ya. Iya. Saya tadi pakai sinyal telepon, jadi pindah lagi ke WiFi. Ya, kayaknya mudah-mudahan bagus ya. Nah, jadi kalau misalnya kita hidung tadi,
hidungnya blok ya, Halo, dislok. Jadi Pak Alfian, gambarnya hilang Pak Alfian. Halo, sekarang ada gambarnya. tidak ada gambarnya. Suaranya Iya Pak ada, Alfian, tidak ada gambar Pak Alfian. suaranya ada. Suaranya terputus ya. Suaranya Suaranya seperti robot. Terputus Pak Alfian. seperti ya. Sebentar. Mm-mm, Ini mm-mm. Baik. Bagaimana teman-teman? Andi dan Fajar, bisa kita teruskan? Baik. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu pula yang kita sudah berada di sesi terakhir di program kesehatan Islami di hari ini, dan juga nampaknya ini gangguan sinyal dari kediaman Pak Alfian juga masih terus terjadi. bagus Mas. Oh, gambarnya Ah, masih belum muncul Pak Alfian? masih blur ya. Iya, bukan blur, tidak ada. Baik, Nggak kita ada malah. Ya. Pak Alfian, mohon maaf kita closing saja Pak Alfian ya. Boleh, boleh. Oke, Baik, ini mohon maaf banget saya langsung jadinya. closing. Aduh. Closing statement aja, nanti saya akan Kalau bacakan saya ke. kedengar ya. Iya, nah ini gambarnya sudah muncul, suara sudah muncul. Kalau tadi memang Hah? tidak ada gambar dan suara seperti robot. Oke, sekarang Kelas, bagus ya. closing statement aja, nanti saya bacakan lagi alamat dan nomor telepon Pak Alfian. Monggo silakan Pak Alfian. Boleh, boleh. Ya, saya mohon maaf banget nih. Jadi untuk memberikan informasi terganggu. Ya, mudah-mudahan next ke depan lebih bagus ya. Ini nggak tahu caranya mana ya. Padahal Ya, nampaknya mati lagi. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf karena gangguan sinyal dari Pak Alfian. Jadi dengan demikian usai sudah jumpa kita dalam program kesehatan Islami di hari ini. Sebagai informasi pula, informasi tambahan, kami akan informasikan kepada Anda, Rumah Sehat Indonesia ini beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi langsung Pak Alfian di nomor WA tentunya di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Langsung saja hubungi beliau untuk nomor WA ya, di WA jangan ditelepon. Akhirul kalam, kami mohon undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.